Hai semuanya, perkenalkan nama saya Herdi Pratama Putra dengan NIM 2112061975. Saya dari kelas C12 PGSD. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS di SD. Baik, di sini pada makalah kami yaitu Inovasi Pembelajaran IPS dalam Kurikulum. Dengan itu, saya akan mengembangkannya lagi, yaitu pada materi Kurikulum IPS SD dan perkembangannya. Dosen pengampu yaitu Ibu Eliana Yunita Seran MPD. Baik, adapun kompetensi dasar dan kompetensi inti pada kelas 6 SD yaitu 2.2 dan 3.2 untuk kompetensi dasar dan 2.2 dan 3.2 pada kompetensi inti. Video ini dengan tema Inovasi Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Digital Interaktif untuk Sekolah Dasar pada Muatan IPS dalam Kurikulum 2013. Baik, sebelum melanjutkan pembahasan pada perkembangan kurikulum IPS SD, saya akan menjelaskan sedikit yaitu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Kurikulum mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Sehingga kurikulum IPS SD di Indonesia seringkali terjadi perubahan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yaitu kurikulum IPS SD dan perkembangannya. Yang pertama yaitu kurikulum 1945 sampai 1964. Pada waktu itu, kurikulum ini belum dikenal. Pada saat itu, kurikulum 1945 dan sampai 1964 terdapat pembelajaran yang sama yang memiliki karakteristik yang sama dengan IPS yaitu Social Studies. Baik, yang kedua yaitu kurikulum 1964 sampai 1968. Kurikulum 1964 lebih menekankan pada unsur tujuan pendidikan kewargaan dan moral. Pada kurikulum ini ada dua kelompok kurikulum mata pelajaran, yaitu yang pertama kelompok dasar Sejarah Indonesia dan Geografi Indonesia. Yang kedua, kelompok cipta, yaitu Sejarah Dunia dan Geografi Dunia. Pada kurikulum 1968 dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pembinaan dasar, dan kecakapan khusus. Pada kurikulum 1968, sipik dirubah menjadi kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu kurikulum 1968 sampai 1975. Pada kurikulum 1975 dikembangkan berdasarkan yaitu teori, model, dan desain kurikulum modern. Kurikulum 1975 juga mengelompokkan 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan umum, pendidikan akademis, dan pendidikan keahlian khusus.
Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Kurikulum ini juga disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Yang keempat yaitu kurikulum 1994. Pada kurikulum 1994, pendidikan moral Pancasila atau PMP berubah menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu PPKN. Kurikulum ini lebih menekankan pada membaca, menulis, dan berhitung. Muatan lokal, iptek, wawasan lingkungan, pengembangan nilai, dan pengembangan keterampilan. Khusus IPS SD, bahan kajian pokok dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bahan kajian pengetahuan sosial dan bahan kajian sejarah. Yang kelima yaitu kurikulum 2004. Kurikulum ini juga dikenal dengan kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Pada jenjang sekolah dasar dikenal dengan IPS. Mata pelajarannya yaitu sejarah nasional, geografi, koperasi, dan ilmu bumi. Sedangkan pada penilaiannya, siswa dihadapkan pada 3 kategori, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, kurikulum yang keenam yaitu kurikulum 2006. Kurikulum ini juga dikenal dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum 2006 juga memuat kompetensi standar isi dan kompetensi standar isi, di mana ruang lingkup IPS SD memuat kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional. Pada kurikulum 2006, peserta didik harus mampu kritis, kreatif, dan memecahkan masalah. Sehingga pada kurikulum ini siswa lebih aktif dan guru menjadi fasilitator. Kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum 2013 atau disingkat dengan K13. Kurikulum 2013 yaitu merupakan kurikulum yang menekankan aspek efektif dan perubahan perilaku. Kompetensi yang ingin dicapai yaitu kompetensi yang imbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Pada penerapan kurikulum 2013 yaitu lebih menerapkan mengacu pada aplikasi dalam dunia nyata. Kemudian, kedudukan IPS dalam kurikulum sekolah dasar. IPS bertujuan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam kehidupan sehari-hari. IPS mempelajari kehidupan sosial berdasar bahan kajian geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata negara, dan sejarah. Kurikulum IPS SD di Indonesia sudah terjadi beberapa perubahan. Di setiap perubahan mengalami peningkatan bagaimana seorang guru menyampaikan materi ke peserta didik di sekolah dasar. Baik, sekian materi video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat.